5-0 partai final Liga Champions. Menurut gue ini bukan partai final, tapi ini adalah penganiayaan, penyiksaan, pembantaian, bullying lah. Kalau di semifinal, gue berterima kasih sama Inter dan Barcelona telah menyajikan pertandingan yang sangat luar biasa. Tapi kalau di final, Inter harus minta maaf sama sepak bola karena merusak, menodai, mencabik-cabik, menghancurkan marwah sepak bola. Ya, jadi kacau. Dari yang gue ikhlas Barcelona kalah nggak masuk final, tapi kalau 5-0 kayak lu nggak usah datang aturan Inter. Tapi selamat buat Paris Saint-Germain. Absolute cinema kalau dibikin film, Paris Saint-Germain itu bagus banget ya. Membuktikan bahwa sepak bola pemenangnya adalah tim yang lebih banyak strategi dan duit. Vamos. Final 5-0. Menara Eiffel ketemu Menara Pisa. Udah tahu Menara Pisa miring. Ya, udah pasti nggak ada harapan. Menara Eiffel kokoh. Fitinnya jago banget, di mana aja ada. Kayak ATM BCA. Mau goyang sono, goyang sini, enak banget. Mana PSG rapat banget dari depan sampai belakang. Kayak kumisnya Mas Adam, suaminya Inul. Monyet emang. PSG juara, Mbappe menangis. Ya, nyeselkan lu cabut dari PSG, nyeselkan lu join Madrid, ya. PSG juara UCL, treble winner. Di Madrid dapat apa Mbappe? La Liga 0, UCL 0, CDR 0. Yang ada dibantai sama Barcelona. Tapi kan bang, Mbappe dapat Super Cup sama Intercontinental. Ya elah, Piala Ciki. Persigar Garut kalau ditaruh di situ pasti juara. Tapi kan bang, Mbappe dapat sepatu emas. Ya elah, kebanyakan penalti golnya. Tapi kan bang, Dembele cabut dari Barca langsung juara UCL. Itu bener sih. Tapi lebih dulu PSG treble loh daripada Real Betis. Halo jemaah, sesakit-sakitnya jemaah Inter Milan atas kekalahan yang memalukan dari PSG, lebih sakit Mbappe. Berharap ke Real Madrid dapat juara UCL, malah dihajar habis-habisan oleh Barcelona. 5 pertandingan tidak pernah menang. Sudah gitu menganggap Inter Milan sepupu lagi. Vamos Fisca Barca. Kisah yang berakhir tragis buat Inter Milan di musim ini ya, tampil cukup gemilang, cukup solid di sepanjang kompetisi UCL. Di final habis babak belur kena PSG, Pak. Tapi lebih tragis lagi kalau teman-teman nontonin videonya Arif Golan tapi belum di-follow, makanya di-follow dulu ya, dipecah di follow, jangan nonton doang. Let's go, kita lanjut. Bener-bener musim ini tuh berakhir cukup tragis buat Inter Milan ya bangku ya. 3 kompetisi, 3-tiganya gagal dapat trofi Inter Milan abangku. Di Coppa Italia Inter Milan digugurin sama saudara tirinya sendiri di semifinal abangku. Di Liga Italia hampir juara tapi di pertandingan terakhir malah kepleset ya. Dan ini di final Liga Champions dibantai sama PSG 5-0. Buset, ya Allah Inter Milan kasihan banget. Tapi ngomongin soal final UCL kali ini tuh kayak berasa bukan final abangku. Kayak berasa tempat latihannya PSG, Pak. Ini bener-bener Allianz Arena selalu melahirkan juara-juara baru UCL ya bangku ya. Tapi terlepas itu memang PSG sangat layak juara sih, nggak ada obat itu. Aku dukung PSG musim ini sapu bersih semua trofi ya bangku ya. Nanti di Piala Dunia antar klub Arif Golang dukung PSG, Pak. BTW buat kamu decul-decul yang komentar tau gini mending Barcelona aja yang di final. Kalau Barcelona di final makin hancur itu karena PSG, Pak. Gimana guys kalau menurut kalian, coba tulis di kolom komentar pertandingan final kali ini ya bang. Ya segitu dari aku seperti biasa. Buat kalian ini yang belum follow Arif Golang, di follow dulu ya, di follow, jangan nonton doang. What the fuck? Ini definisi no respect moment di final UCL anjir. PSG. Iya lu menang, tapi nggak 5-0 juga anjir. Gak ada perlawanan dari Inter Milan, dibantai habis. 5-0. Inter Milan ketemu sama Barcelona jadi ular anaconda. Inter Milan ketemu sama PSG jadi cacing. Dan hehehe, kau mau tanya siapa yang suruh anak muda ini menari liar di final? 2 gol 1 assist. Yakin man of the match. Doe menggila di final. Tapi kalau di pertandingan ini man of the match-nya bisa 2 orang, kasih ke 2 orang ini ya. Hakimi x Doe. Gelo, keren banget mereka 2 di final. Asli GG banget. Dan lagi-lagi Muni menjadi saksi sejarah lahirnya juara-juara baru di Liga Champions. Dan kali ini jatahnya Paris Saint-Germain. Akhirnya Paris Saint-Germain buka puasa UCL. Bukan cuma buka puasa, treble bro, treble. Angkat topi buat Luis Enrique. 2015 treble sama Barca, 2025 treble sama PSG. Dan untuk Dembele, walaupun di final ini dia nggak terlalu perform, tapi
Tapi favorit Ballon d'Or, treble, aduh, kasih aja itu ke Dembele. Yakin gua dia favorit utama untuk bisa memenangkan Ballon d'Or di musim ini. Ini final macam apaan weh? Bener-bener dibantai banget, bener-bener berdansa banget ya guys ya. Set dah ya, di sini PSG berpesta ya guys ya. Dia udah menang UCL untuk pertama kali dan dia di final bantai-bantai weh. Bantai-bantai sampai 5 ini weh. Set dah, emang ada ya tim yang kalah sama Inter ya, kalahnya di comeback lagi gitu kan. Lihatlah PSG di sini, PSG tanpa ampun bisa bantai-bantai 5-0. Di sana ngegolin ada Hakim, itu agen jauh Madrid, itu agennya Madrid itu. Dan bener-bener itu si Doyu bener-bener the next Neymar ya guys ya. Ini yang baru namanya the next Neymar, bukan yang kayak sebelah gitu ya, sebelah mengaku-ngaku doang. Aduh, dengan kemenangan PSG di sini ya, dan dia udah resmi treble winner UCL pertama kalinya gitu kan. Dan kurang Ballon d'Or Dembele nih, Ballon d'Or Dembele nih kurang nih ya. Pasti nanti fans-fans Crystal Palace pada komennya rasain Mbappe cabut, PSG juara UCL, nangis Mbappe di pojokan lah. Biarin Mbappe nangis dapat sepatu emas dia. Gak apa-apa nangis, yang penting pakai sepatu emas gitu si Mbappe. Yang penting si Kipli sama Pirana jangan angkat Ballon d'Or aja, itu yang layak tuh Dembele ya guys ya. Dan sekali lagi congratulations buat PSG itu ya untuk UCL pertamanya dan treble winner ya guys. Walaupun tim kita nggak pernah treble ya, gak apa-apa deh, yang penting kan UCL paling banyak gitu kan, 15. Ini final atau apaan nih ngon-ngon? Berasa kayak fan match lu tadi dibikinnya sama PSG. Babak pertama 2-0. Kupikir nih, oh oke nih. Babak kedua nih mungkin nih Inter Milan nih bisa ngebalikin keadaan. Malah 5-0. Selamat ya kan, selamatlah buat PSG yang pecah telur gitu loh. Akhirnya mereka bisa mendapatkan UCL untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka ya kan. Akhirnya pecah telur juga gitu loh. PSG ini kalau nggak salah aku di domestiknya disikat semua tropinya. Ini sekarang UCL dia dapat juga, otomatis mereka nih treble nih sekarang nih. Treble-nya sama Enrique lagi nih. Iya, udah jelas lah karena faktor ini pelatih gitu loh. Pelatih hebat ini. Karena emang nih pelatih tuh kalau udah main di final tuh jarang kalah. Dan akhirnya sekarang treble lagi loh. Dulu pernah treble waktu di Barca, nih sekarang treble lagi di 2025 nih bersama PSG. Aku bingung juga sih kenapa Inter ini bisa ngedrop gini ya. Bisa nggak fokus gini gitu loh di final. Padahal mereka tuh habis ngalahin King Barca gitu. Tapi malah ketemu PSG kok ciut gini ya ampun, 5-0 lagi babak belur. Inter ini udah 2 kali gitu loh ngasih treble untuk tim yang 0 UCL. Kemarin itu lah dikasihnya ke City ya kan, treble juga tuh City. Terus Pep Guardiola juga dia dapat treble yang keduanya juga nih kan. Nah ini sekarang ke Luis Enrique ngasih treble juga ke PSG. Treble yang kedua lagi buat Luis Enrique gitu loh. Ini jangan-jangan nih bentar lagi nih kalau orang-orang atau klub-klub yang mau treble, undang aja Inter Milan ke final UCL. Sekali lagi aku ucapin selamat buat PSG yang dapetin trofi UCL untuk pertama kalinya. Arsenal kapan nih? Astaga, di luar nalar pikiran gua hasil malam ini UCL final. Lu bayangin aja Inter kalah 5-0 di final. Gua nggak apa-apa sih sebenarnya kalau PSG juara, tapi gua jujur nggak mau melihat Neves ini angkat piala. Dia sudah sombong sama Liverpool. Jujur dari permainan jelek banget Inter, nggak ada perlawanan. Tengahnya dimatikan sama taktiknya Enrique. Ya memang PSG dari awal gue lihat ya setelah mengalahkan Liverpool, mengalahkan Arsenal dan dia sampai final ini punya mental untuk meraih juara. PSG yang berhasil treble dan kemungkinan dia masih bisa sextuple. Tetap semangat buat fans Inter, yang terbaik pokoknya musim ini, bebenah musim depan lebih baik lagi. Tino. Gila bro. Gila bro. Ashraf Hakimi pindah dari Inter ke PSG dapet 5-0 final tuh absurd tuh. Anjir. Aduh. Lagi diukir bro. Ya Allah. Bonus gede nih. Kacau. Mana yang punya Qatar lagi kan? Juara gede banget ini. Cair. Bonusnya gede banget nih. Donnarumma, Ashraf, Dembele. Akhirnya punya UCL deh. Ah itu tuh jawabannya tuh. Marquinhos yang lama ya di sini. Satu-satunya pemain di final Marquinhos doang. Yang masih yang kalah sama Munchen iya.
2020. Aduh, Lu gak dimainin sih lu. Wes, siap. Final boring. Sumpah kesel banget gue sama Inter. Gue kesel sama Inter bukan karena kalah yang gimana-gimana sih, kayak gue juga expect emang PSG pasti lebih dominan. Tapi lu kalahnya juga jangan malu-maluin lah. Maksud gue itu Di Marco ngapain woi? 2 gol pertama tuh aduh. Di abuse kiri kanan tengah semua di abuse. Bener-bener kayak gak ada ngotot-ngototnya mainnya, kayak gimana kemarin ngotot lawan Barca, sekarang pas lawan PSG kayak gak bisa ngapa-ngapain. Gila, kuat banget PSG, sumpah. Gue bukannya mau ngecengin Inter yang kayak gimana ya, cuma maksud gue, ayo lalu kan udah ngalahin Barca, gue expectnya lu juga bagus gitu main di Inter, lo main di final biar gak bapuk-bapuk banget. Malah dibawa ekspektasi. Tapi anyway, congrats lah buat PSG, kalian benar-benar mainnya bagus banget. Banyak banget opsi serangan kiri, tengah, kanan, dan lini tengahnya dimainin VT-nya sangat bagus, sangat baik. Back-nya juga gacor banget itu. Dumfries dikantongin abis-abisan sama Nuno Mendes. Lautaro dipeluk abis-abisan sama Pacho. Ya udah, emang bagus, PSG keren. Congrats PSG. Padahal sudah dukung Inter, sudah dukung Inter. Kalah 5-0. Bikin malu Italia aja.